Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana dari kelas C, jurusan Ilmu Kelautan angkatan 22. Di sini saya akan membahas mengenai pengenalan software serta pengenalan dan pengunduhan data citra. Untuk pengenalan software digunakan 3 aplikasi, yaitu ArcGIS, QGIS, dan juga Snap. Sedangkan untuk pengunduhan data citra digunakan 3 web, yaitu Copernicus, kemudian Ocean Color, dan USGS. Nah, software itu merupakan seperangkat instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Kemudian, data citra. Data citra merupakan gambaran objek yang direkam dari hasil interaksi gelombang elektromagnetik yang dipantulkan dan dipancarkan objek yang direkam detektor pada alat yang bernama sensor. Jadi ArcGIS ini merupakan perangkat lunak yang terdiri dari produk perangkat lunak sistem informasi geografis. Nah, ArcGIS ini itu dikembangkan oleh Esri. Di sini saya akan menyebutkan beberapa tools yang ada di ArcGIS. Misalkan di file itu terdapat new, open. Nah, jadi new ini misalkan kalian mau membuat yang baru, map baru, itu bisa di new. Kemudian ada save untuk kalian menyimpan. Kemudian ada add data. Di add data ini bisa kalian masukkan base map, data, ataupun objek segala macam. Kemudian terdapat page and print setup. Nah, jadi di sini kalian bisa menggunakan kertas A4, A5, B4, dan yang lainnya. Terus kemudian sini ada export map. Kemudian ke edit. Jadi di edit ini ada window dan redo. Jadi di sini kalian bisa kembali, misalkan kalian salah itu bisa kalian kembali menggunakan ini, dan kemudian kalau misalkan kalian mau maju itu bisa menggunakan ini. Terus ada cut, copy. Terus di view ini terdapat data view, layout view, terus juga scroll bars, status bar, data frame, trace, terus drawing, terus labeling. Kemudian ada bookmark. Ini ada bisa itu create bookmark. Terus di sini ada insert. Nah, jadi misalkan kalian sudah membuat peta, itu bisa kalian tandai, misalkan teks ini, misalkan petanya itu peta. Nah, jadi itu bisa, nah, seperti ini. Itu ada di insert, kemudian text, kemudian ada selection, queue processing. Di sini ada buffer, clip, dan lainnya, search for tools, terus ada customize, ada tools bars, ada toolbars. Ini ada grafik, kemudian editor, effect, draw, animasi. Terus ada di Windows ini terdapat katalog, viewer, kemudian search. Terus help ini misalkan kalian tidak tahu menggunakan ArcGIS ini, bisa kalian di help ini, atau ada masalah terus kalian tidak tahu, itu bisa di sini. Baiklah, seperti sebelumnya, di sini juga saya akan menyebutkan beberapa tools yang ada di QGIS ini. Di sini terdapat project, edit, tampilan, layer, pengaturan, plugins, vektor,
berbasis data, web, image processing bantuan. Project ini terdapat open, simpan, baru. Ini kalau misalkan mau membuat yang baru. Di edit ini terdapat ini rectangle, ellipse, dan lainnya. Kemudian terdapat tampilan, ada new map, kemudian perbesar, perkecil, statistikal, dan banyak. Terdapat layer, di pengaturan ini ada style manager, custom, keyboard, interface. Bagian vektor ini ada geoprocessing, geometri, analisis, manajemen data, penelitian. Kemudian di sini ada custom kalkulator, analisis, dan lainnya. Kemudian di sini terdapat ini buat kalian membuat yang baru. Kemudian di sini ada folder. Kalian bisa masukin folder yang ada. Terus di sini ada simpan, kemudian layout. Ini kemudian terdapat style manager. Ini jadi Snap ini merupakan software yang diciptakan untuk mengolah data citra satelit Sentinel. Snap ini juga merupakan Sentinel Application Platform. Kemudian seperti aplikasi ArcGIS dan QGIS, di sini saya akan menyebutkan beberapa tools yang ada di Snap. Jadi di sini ada file, edit, view, layer, vector, raster, optical, radar, tools, windows, help. Ya. Di sini ada open. Terus di edit ini sama seperti ini, status bar. Terus di sini ada schedule code, profile code, information, geocoding, histogram, statistik, metadata code. Dan di layer ini ada strip vector, typical spectrum view. Namanya radar ini radiometrik, misalkan polariometrik, geometrik, sentinel, star, help. Oke, kita akan lanjut ke pengenalan dan pengunduhan data citra terlebih dahulu. Kita buka Google Chrome. Kemudian kita masuk ke web USPS. Setelah itu kita pilih Earth Explorer. Jika sudah tampilannya seperti ini, kita wajib untuk login terlebih dahulu. Jika belum login, itu harus untuk masukkan akunnya. Kemudian kita beralih ke metode, ini kita ganti ke pattern raw. Tipenya tetap ini. Untuk mengetahui pattern raw-nya, kita cari dulu pattern raw Indonesia. Kemudian kita lihat
Di sini kita cari wilayah yang akan kita kaji. Misalkan 100 di daerah ini max-nya 126 dan row-nya itu 62. Kemudian kita klik show. Ini wilayah yang akan kita kaji. Kemudian kita masukkan waktunya. Misalkan 22 April tanggal 20. Kemudian 2023 Mei tanggal 1. Kemudian kita klik dataset. Setelah itu kita cari Landsat ini. Kemudian kita pilih Landsat Collection 2 level 2, kemudian 8 sampai 9, terus kita resolve. Kemudian kita tunggu dulu. Setelah itu dia akan muncul dan kita bisa pilih misalkan yang ini. Kita cari yang tidak tertutup awan. Kemudian kita buka open window supaya bisa lebih jelas. Kemudian kita lihat dulu land cloud covernya itu harus kecil. Kemudian baru bisa kita download. Setelah itu download all files now. Untuk USGS itu saja. Kemudian kita lanjut ke Copernicus OpenBook. Ini kita pilih yang ini open access. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari OpenBook. Setelah itu kita wajib untuk login terlebih dahulu. Jika belum ada akun itu bisa di sini login. Nah, tampilannya kalau misalnya kita sudah login itu seperti ini. Kemudian kita cari Indonesia. Misalkan yang akan kita kaji di daerah Jakarta, ini kita pilih ini. Terus kita seperti ini. Setelah itu kita pilih garis 3 ini. Kemudian kita masukkan waktu yang akan kita ingin kaji. Misalkan 2022 Januari tanggal 1 sampai bulan Maret 2023. Kemudian kita ganti satelitnya itu jadi ini, kemudian tipenya ini. Setelah itu kita search, kita tunggu. Itu misalkan kalian yang mau kaji itu di bagian daerah sini saja, itu bisa kalian klik dulu. Ini misalkan ini atau ini bisa. Untuk yang offline ini kita tidak bisa untuk melihatnya, jadi cari yang online. Misalkan ini
Kita tunggu dulu sampai loadingnya selesai. Seperti ini. Sepertinya itu saja untuk bagian Copernicus. Selanjutnya kita akan ke Senkala. Tabel level 3 dan 4 browser ini. Baik. Kemudian di sini kita ganti produk. Di produk ini sesuai, misalkan mau cari klorofil itu bisa kalian pakai klorofil, atau si surface temperatur ini bisa. Kita tunggu. Kemudian resolusinya itu 4 km. Ini bisa. Kemudian kita ekstrak komponen data. Kita tunggu. Kemudian kita tipenya itu kita klik semua. Kita tunggu. Kalau untuk produknya bisa kalian mau klorofil bisa kalian tentuin sesuai dengan yang mau kalian kaji itu. Terus ini kita tunggu loadingnya. Setelah itu bisa kita copy dan dari sini sampai sini. Setelah itu kita paste. Nah, ini dia akan menampilkan petanya. Seperti ini. Kemudian kita cari yang kesini. Bentar. Dan ini. Bagian ini copy lagi. Kemudian kita paste. Terus ini kita login. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan software serta pengunduhan data citra. Terima kasih semua.